Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita kembali melanjutkan kajian rutin kitab tafsir Ibnu Katsir, yang mana pada malam hari ini kita masih di dalam pembahasan surat Al-Baqarah ayat yang ke-102, yang mana pada bagian pertama kemarin kita bersama-sama telah mengkajinya di kajian Insan Kamil di Sekar Putih. Jadi bagi yang ingin mengetahui awal kajian pertama, silakan saksikan di channel YouTube Ustadz OCH, yang saya yakin insya Allah kalian jarang menontonnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Semua dilihat ayatnya. Ayatnya dilihat. Kalau kajian tafsir melihat ayat biar tahu ya. Kamu lihat aja belum tentu paham, apalagi nggak ngelihat ya. Kita mulai ya. Itu ngambil handphone ke bawah itu. Ya, nggak usah ditunggu kalau gitu. Al-Baqarah ayat yang ke-102. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaba'u ma tatslus syayatinu ala mulki Sulaiman. Wa ma kafara Sulaimanu walakinna syayatina kafaru. Yu'allimunan nasa sihra wa ma unzila alal malakaini bibabila Harut wa Marut wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnah fala takfur fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi wa ma hum bidharrina bihi min ahadin illa biidznillah wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum wa laqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq wa labi'sa ma syarau bihi anfusahum law kanu ya'lamun. Ayat ini memang lumayan panjang, lebih dari separuh halaman di dalam Al-Quran. Kita lanjut kepada arti dari ayat Al-Baqarah ayat yang ke-102. Wattaba'u, dan mereka mengikuti, ma tatslus syayatinu, apa yang dibaca oleh setan-setan, ala mulki Sulaiman, pada masa kerajaan Nabi Sulaiman. Wa ma kafara Sulaimanu, dan tidaklah Nabi Sulaiman itu seorang yang kafir. Walakinna syayatina kafaru, akan tetapi setan-setan itulah yang kafir. Yu'allimunan nasa sihra, mereka mengajarkan kepada manusia ilmu sihir. Wa ma unzila alal malakaini, dan apa yang telah diturunkan kepada dua malaikat Bibabila, di sebuah negeri yang namanya Babilonia, Harut wa Marut, yang nama dua malaikat itu adalah Harut dan Marut. Wa ma yu'allimani, dan tidaklah mereka berdua mengajarkan min ahadin, kepada seseorang pun, hatta, sehingga yakula, mereka berdua mengatakan, innama nahnu fitnah, sesungguhnya kami ini adalah fitnah atau cobaan. Fala takfur, maka janganlah sekali-kali kalian kafir. Fayata'allamuna, maka orang-orang Bani Israel itu belajar minhuma, dari kedua malaikat tersebut,
ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji, sebuah ilmu sihir yang bisa memisahkan seorang suami dari istrinya, bisa memisahkan atau menceraikan seorang suami dari istrinya. Wa ma hum bidharrina, dan tidaklah mereka bisa memberikan mudarat bihi, dengan ilmu sihir tersebut, min ahadin, terhadap siapa saja, illa biiznillah, kecuali atas seizin Allah. Jadi tidaklah mereka bisa memberikan mudarat dengan ilmu sihir tersebut terhadap seorang pun kecuali atas izin Allah. Wa yata'allamuna ma yadhurruhum, dan orang-orang Israel itu, Bani Israel itu, mereka itu hanya belajar sesuatu yang memberikan mudarat atau kerugian terhadap mereka. Wala yanfa'uhum, dan tidak akan memberikan manfaat sedikit pun terhadap mereka. Walaqad, dan sungguh, alimu, orang-orang Yahudi, Bani Israel itu mengetahui, lamanishtarahu, bahwa barang siapa yang menukar pengetahuan tentang kitab Taurat dengan ilmu sihir, malahu fil akhirati min khalaq, mereka tidak akan mendapatkan keuntungan sedikit pun di akhirat. Wala bi'sa, dan sungguh amat buruk, ma syarau bihi anfusahum, perbuatan mereka yang menukar atau menjual dirinya dengan ilmu sihir, laukanu ya'lamun, jikalau mereka mengetahuinya. Kira-kira kalau ngelihat teks penafsirannya dari awal ayat sampai akhir ayat, bisa difahami nggak simpelnya, mudahnya dari ayat ini? Bisa dimahami nggak bahwa Bani Israel ini menukar pengetahuannya, menukar imannya terhadap kitab Taurat, dibuang kitab Taurat dengan belajar ilmu sihir. Nah, saya nggak bahas lagi prolog seperti yang di kajian Insan Kamil kemarin, karena baca ayatnya saja 5 menit. Baca ayat sama artinya saja butuh waktu 5-10 menit. Kalau saya prolog lagi, saya nggak ngelanjutin kitab tafsir Ibnu Katsirnya. Jadi kalau kamu mau tahu prolognya sampai kepada ayat ini, sampai kepada pembahasan ini, ya nonton. Itu aja di kajian yang kemarin itu durasinya 1,5 jam. Dan 1,5 jam itu tidak sampai 20% dari tafsir ayat ini. Jadi lihat, disaksikan aja kalau kepingin tahu. Kalau udah pingin tahu ya juga enggak apa-apa gitu. Yang penting saya jelasin sesuai urutannya. Ibnu Abu Hatim meriwayatkan berikut sanadnya melalui Ad-Dahak Ibnu Muzahim, bahwa ia pernah membacakan wama unzila alal malakaini. Jadi kita sudah sampai pada wama unzila alal malakaini, dan apa yang diturunkan kepada 2 orang malaikat. Lalu ia mengatakan bahwa keduanya adalah 2 orang kafir dari kalangan penduduk negeri Babilonia. Jadi menurut Ibnu Abu Hatim yang meriwayatkan sanad dari Ad-Dahak Ibnu Muzahim, bahwa sesungguhnya Harut dan Marut itu bukan 2 orang malaikat, tapi 2 orang kafir. Jadi di kajian sebelumnya diterangkan bahwa Malakaini itu bukan Harut dan Marut, tapi Jibril dan Mikail. Nah, Harut dan Marut itu bukan malaikat, tapi orang kafir yang tinggal di negeri Babilonia. Tapi sebagian besar jumhur ulama tafsir menyatakan bahwa Harut dan Marut itu ya 2 malaikat itu. Itu sebagian besar ulama tafsir. Tapi ada yang menafsirkan bahwa Harut dan Marut bukan malaikat, tapi orang kafir yang ada di Babil. Sementara kata Malakaini di dalam ayat ini menerangkan tentang Jibril dan Mikail. Alasan yang dipegang oleh orang-orang yang berpendapat demikian ialah bahwa unzila di sini maknanya menciptakan, bukan menurunkan. Jadi unzila itu artinya menciptakan, bukan menurunkan.
seperti pengertian yang terkandung di dalam banyak firman Allah. Contohnya pertama, kalian taunya anzala itu kan menurunkan toh? Atau jangan-jangan nggak tahu sama sekali? Tahu ya? Anzala itu nazala yanzilu itu menurunkan. Jadi anzala itu artinya menurunkan. Wa anzala lakum minal an'ami thamaniyata azwaj. Nah, kalau kita pakai anzala menurunkan, artinya bisa begini. Dan Allah menurunkan bagi kalian 8 ekor yang berpasangan dari binatang ternak. Dan Allah menurunkan bagi kalian 8 ekor pasang binatang ternak. Kira-kira cocok enggak kata menurunkan? Allah menurunkan 8 ekor pasang binatang ternak buat kamu. Cocok enggak? Kata-kata itu masuk akal enggak? Kan enggak mungkin Allah menurunkan 8 ekor dari langit turun di depan. Maka kata anzala itu bukan menurunkan tetapi menciptakan. Jadi anzala bisa menurunkan tapi bisa bermakna juga menciptakan. Jadi wa anzala lakum minal an'ami samaniyata azwaj, itu artinya dan Allah menciptakan bagi kalian 8 pasang binatang ternak atau 8 ekor yang berpasangan. 8 ekor yang berpasangan berarti 4 pasang binatang ternak. Berarti wama unzila alal malakaini itu belum tentu apa yang diturunkan kepada 2 malaikat, tapi bisa bermakna apa yang diciptakan kepada 2 malaikat. Jadi anzala itu bisa menurunkan, bisa menciptakan. Contoh lagi, wa anzalnal hadida fihi ba'sun syadidun. Al hadid apa artinya? Ada yang tahu? Al hadid itu artinya besi. Wa anzalnal hadida fihi ba'sun syadidun. Dan Allah menurunkan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat. Kira-kira masuk enggak artinya? Allah menurunkan besi yang di dalam besi itu terdapat kekuatan yang hebat. Menurunkan besi, ya kan? Menurunkan besi yang di dalam besi itu terdapat kekuatan yang hebat. Maka di sini juga artinya bukan menurunkan tapi menciptakan. Dan Allah menciptakan besi yang di dalam besi itu terdapat kekuatan yang hebat. Percaya nggak kalau besi kekuatannya hebat? Kalau nggak percaya coba bentar kaki kecetak, mohon mencol ya bener. Ya. Selanjutnya, wa yunazzilu lakum minas sama'i rizqa, dan dia menciptakan untuk kalian rezeki dari langit. Dan dia menurunkan untuk kalian rezeki dari langit. Walaupun ini terdengar biasa ya, menurunkan rezeki dari langit, tapi sepengetahuan kita, satu-satunya rezeki yang betul-betul turun dari langit itu hanya hujan. Secara zahir ya, bukan secara maknawi, tapi secara zahir wujudnya memang kelihatan, itu rezeki turunnya dari langit hanya satu, yaitu hujan. Tidak ada rezeki lain yang turunnya dari langit. Kalau rezeki turun dari atas masih mungkin. Apa itu? Pedagang kelapa menurunkan kelapa dari pohon. Jadi atau berarti turun dari atas. Pedagang mangga menurunkan mangga dari pohon. Jadi rezekinya turun kan gitu toh. Tapi kalau harfiah wa yunazzilu lakum minas sama'i rizqa, dan Allah menurunkan bagi kalian rizki dari langit, itu rasanya nggak bisa menyeluruh, nggak bisa general. Paham ya? Nggak bisa general. Tapi kalau diganti dengan menciptakan itu lebih general. Dan dia menciptakan kalian untuk kalian rezeki dari langit. Hari ini kamu dapat pelanggan di toko Gladys, secara harfiahnya sudah dicatat di langit bahwa takdirnya hari ini kamu dapat segitu. Ya kan? Berarti sudah diciptakan. Tapi kan nggak masuk akal kalau toko Gladys mendapatkan pelanggan yang turun dari langit, kan nggak mungkin gitu. Tapi kalau diciptakan, takdirnya diciptakan di langit, ya kan, yang mana manusia itu menakdirkan, menggerakkan manusia itu untuk datang ke toko kita, itu lebih masuk. Jadi anzala itu bisa artinya turun, bisa artinya menciptakan. Itulah gunanya kenapa kalau kita ngaji tafsir, kenapa tafsir itu harus kita mau ngaji tafsir, supaya memaknai Al-Quran itu benar-benar mendalam. Jadi
tidak hanya letter-lek dibaca di terjemahan saja, tapi benar-benar memahami secara lengkap tentang ayat demi ayat, kata demi kata yang terdapat di dalam Al-Quran. Ini izal turun jemput kirom. Kok naiknya lama sekali? Jangan-jangan nggak bisa nutup pintunya. Sudah bisa nutup pintu kirom? Izal sama kirom. Bisa. Saya lanjutkan. Ada lagi contoh di dalam sebuah hadis. Disebutkan seperti berikut bunyi hadis. Rasulullah bersabda, "Ma anzalallahu da'an illa anzalalahu dawa'an." Tidaklah sekali-kali Allah menciptakan penyakit kecuali Allah menciptakan pula obat penawarnya. Ini bisa dua kali ini. Bisa menciptakan, bisa menurunkan, bisa masuk. Tidaklah Allah menurunkan penyakit kecuali Allah turunkan juga obatnya. Bisa masuk, ya kan? Tidaklah Allah menciptakan penyakit kecuali Allah ciptakan juga obatnya. Bisa masuk juga. Jadi dalam bahasa Arab itu sama seperti bahasa Indonesia. Ada satu kata yang penyebutannya sama tapi maknanya tidak sama. Di Arab itu terjadi, di Indonesia juga terjadi. Contohnya apa kalau di Indonesia? Bisa. Bisa itu maknanya kan bisa racun ular. Bisa artinya dapat mengerjakan atau dapat melakukan. Jadi Arab pun gitu, sama-sama anzala tapi belum tentu artinya sama. Bisa menurunkan, bisa menciptakan. Sebagaimana dikatakan dalam suatu pepatah, Allah menciptakan kebaikan dan keburukan. Itu lebih masuk akal daripada menurunkan kebaikan dan keburukan. Ya, kita lanjutkan. Al-Qurtubi meriwayatkan melalui Ibnu Abbas, Ibnu Abza, dan Al-Hasan Al-Basri bahwa mereka membaca ayat ini seperti berikut. Wama unzila alal malikaini. Ada yang janggal enggak? Wama unzila alal malikaini. Ada yang janggal enggak? Wama unzila alal malikaini. Ada yang janggal enggak? Mananya yang janggal? Hah? Jangan iya, apanya yang janggal? Kainnya kok janggal? Wama, coba kamu lihat ayatnya. Ada yang berbeda nggak dengan ayat aslinya? Wama unzila alal malikaini. Wama unzila alal malikaini. Coba lihat ayatnya. Ada yang beda nggak? Apa bedanya? Nah, bacanya kalau di Al-Qur'annya yang kamu pegang, wama unzila alal malakaini, lanya itu dibaca nasob. Nasob itu maksudnya fathah kalau dalam ilmu alam. Nah, tapi di sini dibaca harfun jar. Wama unzila alal malikaini. Nah, dalam bahasa Arab dibaca a dengan dibaca i itu maksudnya bisa nggak sama gitu lah. Nah, Al-Qurtubi meriwayatkan melalui Ibnu Abbas, Ibnu Abza, dan Al-Hasan Al-Basri bahwa orang-orang ini termasuk Abdullah bin Abbas, Al-Hasan Al-Basri, kalau baca ayat ini bukan alal malakaini tapi alal malikaini. Nah, kenapa kok huruf lamnya dikasrohkan atau dijerkan? Ibnu Abza mengatakan bahwa yang dimaksud dengan malaka ini adalah Nabi Daud dan Sulaiman. Pendapat pertama, malaka ini Harun dan Marut. Pendapat yang kedua, malaka ini adalah Jibril dan Mikail. Pendapat yang ketiga, Daud dan Sulaiman. Maka Imam Qurtubi mengatakan dengan bacaan ini berarti huruf ma itu adalah nafiyah. Ma, wama unzila, ma itu maknanya bisa apa, bisa peniadaan, bisa kata tanya, bisa meniadakan. Wama unzila alal malakaini, dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat. Tapi kalau emanya nafiyah, wama unzila alal malikaini, emanya itu nafiyah, maka bacanya bukan malakaini tapi malikaini. Nah, artinya dan tidaklah diturunkan kepada dua orang malaikat. Paham maksudnya? Sampai sini bisa dipahamin ya? Bisa. Kalau emanya nafiyah maka jadi malikaini. Kalau emanya tidak nafiyah
malakaini. Paham ya? Wa ma unzila alal malakaini wa ma unzila alal malikaini. Sedikit-sedikit agak pintar sedikit belajar tata bahasa Arab ya kan. Ini kamu dapatnya begini cuma di pondok, kalau nggak di pondok kamu nggak dapat ilmu-ilmu begini gitu loh. Jadi rekan anggap aja kamu mondok di pondok pesantren Al-Gladisia. Ulama lainnya, kita lanjutkan. Ulama lainnya berpendapat mewakofkan pada firmannya. Mewakofkan, apa wakof itu kalau dalam tata bahasa Al-Quran? Wakof itu artinya berhenti, betul. Bukan bercerita, berhenti. Ulama lainnya berpendapat mewakofkan pada firmannya yu'allimunan nasas sihr. Yu'allimunan nasas sihr. Wa ma unzila alal malakaini bibabila Harut wa Marut. Kan ayat berikutnya. Nah, ayat yang sebelumnya walakin nasyayatina kafaru yu'allimunan nasas. Kamu coba baca di Al-Quran itu wakof atau tidak? Tidak kan? Nah, tetapi ulama lainnya berpendapat ini stop. Ini wakof. Arti wakof itu apa sih sebenarnya kalau dalam bahasa Indonesia? Titik. Tanda bahasa Indonesia wakof itu titik. Wasol itu koma. Gampangnya begitu. Baru ngerti kan? Ya itu gunanya mondok di pesantren Al-Gladisia ini. Dari dulu taunya cuma wakof berhenti, wasol terus kan gitu toh. Jadi kalau di Indonesia kan wakof itu titik, wasol itu koma. Nah artinya apa? Kalau masih koma tidak boleh berhenti. Tapi kalau sudah titik harus berhenti. Nah ulama ada yang berpendapat bahwa yu'allimunan nasas sihra itu artinya yu'allimunan nasas sihra itu sudah titik. Sehingga wama unzila alal malakaini itu kalimat berikutnya. Bisa dipahami nggak maksudnya? Bisa. Nah kalau umumnya ulama berpendapat ini satu kesatuan, satu kalimat. Normalnya satu kalimat. Yang kalian baca itu kan satu kalimat, itu pendapat jumhur ulama. Tapi ada ulama yang berpendapat itu titik. Jadi beda kalimat itu. Jadi bukan satu kesatuan kalimat, tapi masih berada di dalam satu ayat. Paham sampai di sini? Ya. Nah, sedangkan huruf ma adalah nafiyah. Maksudnya ma nafiyah itu kan gini, kalau kita terjemahkan, coba kita terjemahkan yang nyambung dan yang nggak nyambung. Kalau terjemahannya nyambung begini. Walakin nasyayatina kafaru yu'allimunan nasas sihra wa ma unzila alal malakaini bibabila Harut wa Marut. Ini kan kalau nyambung. Artinya begini. Akan tetapi setan-setan itulah yang kafir. Mereka mengajarkan kepada manusia tentang ilmu sihir dan apa yang diturunkan atas dua malaikat yang berada di negeri Babilonia yang namanya Harut dan Marut. Itu kalau wasol. Kalau terus, kalau kalimat itu satu kalimat, bukan wasol malah. Jadi satu kalimat tidak ada komanya gitu. Nah, tapi kalau nyambung, kalau wakof, kalau berhenti gimana? Walakin nasyayatina kafaru yu'allimunan nasas sihr. Titik. Baru kalimat berikutnya wa ma unzila alal malakaini bibabila Harut wa Marut. Maka kalau di stop walakin nasyayatina kafaru sama artinya, akan tetapi setan-setan itulah yang kafir yu'allimunan nasas sihr. Mereka lah yang mengajarkan manusia ilmu sihir. Titik. Nah kemudian wama unzila, ma-nya itu nafiyah, bukan dan apa. Wama unzila alal malakaini, dan tidaklah diturunkan terhadap dua malaikat. Paham nggak maksudnya? Iya. Ya. Jadi titik akhirnya ma-nya bukan ma tanda tanya, tapi ma-nya ma nafiyah, ma peniadaan, dan tidaklah diturunkan kepada dua malaikat. Mudeng ndak ini? Nyambung ndak? Nyambung ndak? Mudeng itu bahasa Jawa. Mudeng itu mesti nyambung ndak? Ngerti nggak yang saya sampaikan ini? Iya. Ngerti ya? Ngerti ya? Izal ngerti? Nah, kalau misalkan ada yang nggak ngerti, tanya sama yang ngerti ya.
Ya. Kalau nggak ngerti semua tetap saya teruskan. Sama di Kita lanjutkan. Itu beberapa pendapat ulama. Ulama berikutnya, Ibnu Jarir mengatakan telah menceritakan kepadanya Yunus, telah menceritakan kepada kami Ibnu Wahab, telah menceritakan kepada kami Al-Lais dari Yahya Ibnu Sa'id, dari Al-Qasim Ibnu Muhammad, ketika ditanya mengenai takwil firman-Nya oleh seorang lelaki, yaitu yu'allimunan nasa sihra wa ma unzila 'alal malakaini bi Babila Harut wa Marut. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat di negeri Babil, yaitu Harut dan Marut. Nah, bahwa keduanya itu siapa? Harut dan Marut adalah dua orang lelaki. Jadi kalau menurut Ibnu Jarir, ini dua orang lelaki. Mereka mengajarkan kepada manusia apa yang diturunkan kepada keduanya. Jadi Harut dan Marut ini ngajarin ilmu kepada orang, kepada manusia, yang mana ilmu ini diturunkan kepada mereka berdua. Menurut yang lainnya, keduanya mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diturunkan kepada keduanya. Jadi pendapat yang pertama mengatakan bahwa ilmu sihir ini murni memang dari Allah, langsung diajarkan kepada mereka berdua, yaitu Harut dan Marut. Nah, pendapat yang kedua itu bukan diturunkan oleh Allah kepada mereka berdua, tapi mereka dapat ilmu ini dari orang lain. Jadi ilmu turun temurun, kurang lebih kayak tukang pijet lah. Ibunya mati turun ke anaknya, anaknya mati turun ke cucunya, kayak gitu. Atau misalkan pendakwah, misalkan kayak bapak saya wafat, ganti ke saya. Nanti saya mati, ganti ke ibu. Itu kan turun juga maknanya. Tapi bukan artinya papa saya turun ke saya, dakwahnya itu bukan Allah langsung ngajarkan ke saya. Ya memang semua biidznillah dengan Allah. Tapi bukan saya awalnya tidak bisa dakwah, tahu-tahu simsalabim celing langsung bisa dakwah. Tapi turun, ada proses. Ada proses di mana belajar melihat orang tua dakwah, kemudian dipondokkan, punya bekal ilmu, akhirnya bisa berdakwah. Ada prosesnya. Nah, tapi kalau Allah yang nurunkan nggak pakai proses, paham ya? Kalau Allah yang nurunkan nggak pakai proses, langsung celing, langsung jadi kun fayakun, langsung seketika itu bedanya Allah dengan manusia. Jadi pendapat pertama bahwa ilmu sihir itu langsung diturunkan oleh Allah tanpa proses. Pendapat yang kedua bahwa ilmu itu diturunkan kepada Harut dan Marut tapi ada prosesnya, bukan langsung dari Allah. Nah, Al-Qasim Ibnu Muhammad mengatakan, aku tidak pedulikan lagi mana yang dimaksud di antara keduanya. Jadi Al-Qasim bin Muhammad ini berpendapat, gak usah bingung ilmu sihir ini mau diajarkan langsung oleh Allah ataukah melewati proses yang panjang, gak usah bingung. Karena inti ayat ini gak mencari tahu itu. Inti ayat ini diturunkan bukan mencari tahu sihir itu asalnya dari mana, tapi menjelaskan, menegaskan kekafiran orang Yahudi yang menolak kitab Taurat, menolak iman kepada Rasulullah, sehingga akhirnya lebih memilih menukar imannya untuk belajar ilmu sihir. Dan orang yang belajar ilmu sihir itu termasuk kategori orang kafir. Dan orang yang minta bantuan sama tukang sihir itu juga ikut masuk ke dalam golongan orang kafir. Makanya jangan enteng-enteng masuk ke tukang sihir. Terutama para lelaki, jangan mentang-mentang cinta ditolak, dukun bertindak, kafir itu. Loh, serius ilmu sihir kok itu, gitu loh. Ini Al-Quran yang ngomong gitu loh, bukan fasik lagi loh. Sihir itu derajatnya kafir, bukan fasik lagi. Jadi hati-hati gitu loh. Jangan sampai imannya kamu ditukar hanya gara-gara masalah cinta, masalah sepele urusan dunia sampai mengandalkan dukun yang mempunyai ilmu sihir. Kalau dukun beranak ya tidak apa-apa, gitu loh. Dukun pijet ya nggak apa-apa. Tapi kalau dukun sihir ya jangan, gitu loh. Kita lanjutkan. Kemudian Ibnu Jarir meriwayatkan pula dari Yunus, dari Anas bin Iyad, dari sebagian teman-temannya,
bahwa Al-Qasim ibnu Muhammad sehubungan dengan kisah ini mengatakan, aku tidak memperdulikan mana yang dimaksud diantaranya. Pada prinsipnya aku tetap beriman kepadanya. Aku nggak peduli Harut dan Marut itu siapa. Mau itu malaikat, mau itu orang kafir, mau itu manusia, mau itu orang laki, aku nggak peduli. Tapi aku iman sama ayat ini. Paham nggak maksudnya? Aku nggak peduli nih malaikat ini mau Harut dan Marut, mau Jibril Mikail, mau Nabi Dawud, Nabi Sulaiman, aku nggak peduli. Yang penting aku iman sama isinya ayat ini. Paham ya? Paham. Jadi nggak usah debat, nggak usah memperdebatkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Malaikat ini siapa? Manfaatnya apa terus? Tahu ini Harut Marut, atau ini Jibril Mikail, atau ini Dawud Sulaiman, terus manfaatnya apa? Gitu. Jadi maksudnya seperti itu. Jadi ulama zaman dulu itu sudah biasa debat. Ini kan menceritakan debatnya ulama ini sebenarnya kan. Ulama A, ulama B, ulama C punya argumen masing-masing. Dan ajaibnya, bagusnya ulama zaman dulu debatnya bila ilmu, dengan ilmu. Dan kalau kalah debat nggak marah, mereka membenarkan yang menang debat karena debatnya pakai ilmu. Nah kalau zaman sekarang sudah debatnya nggak pakai ilmu, kalau kalah debat marah. Itu zaman sekarang. Kita lanjutkan. Kebanyakan ulama salaf berpendapat bahwa Harut dan Marut adalah dua malaikat dari langit. Ini jadi kesimpulan dari Ibnu Katsir bahwa kebanyakan ulama salaf, paling banyak ulama salaf itu punya pendapat bahwa Harut dan Marut itu dua malaikat dari langit. Jadi malaikat ini itu memang betul-betul Harut dan Marut karena memang dua nama itu yang disebutkan di dalam Al-Qur'an. Wa ma unzila 'alal malakaini bibabila Harut wa Marut. Ini kan satu kalimat, bukan dipisah. Sehingga ulama kebanyakan berpendapat ya dua malaikat itu ya Harut dan Marut itu, nggak usah cari nama lain gitu loh. Memang Harut dan Marut. Dan bahwa keduanya diturunkan ke bumi. Jadi Harut dan Marut ini memang sengaja diturunkan oleh Allah ke bumi. Kemudian terjadilah apa yang dialami oleh keduanya, yaitu yang tadi itu. Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnah fala takfur. Itu terjadilah ucapan-ucapan. Jadi yang ngomong itu memang Harut dan Marut. Kisah keduanya itu disebutkan dalam hadis marfu. Apa itu hadis marfu? Ini di Bulughul Maram kita sering bahas. Hadis marfu itu hadis yang bersandar langsung sumbernya ke Rasulullah. Yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam kitab Musnadnya, Al-Musnad. Seperti yang akan kami kemukakan nanti insya Allah. Nanti ada pembahasan lengkap detail seputar Harut dan Marut. Dan itu panjang sekali pembahasannya. Nanti ada penjelasannya, tidak dibahas sekarang gitu. Tapi intinya Harut dan Marut adalah dua malaikat, itu pendapat yang paling sahih. Karena sandarannya hadis marfu diriwayatkan Imam Ahmad di dalam kitab Al-Musnad. Berdasarkan pengertian ini, berarti dari penggabungan antara pendapat ini dengan dalil-dalil yang menyatakan bahwa para malaikat itu terpelihara dari kesalahan, dapat disimpulkan bahwa peristiwa yang dialami oleh kedua malaikat ini sejak zaman azali telah diketahui oleh ilmu Allah. Apa itu zaman azali? Zaman azali apa itu? Zaman sebelum semuanya ada kecuali Allah. Itu namanya zaman azali. Zaman sebelum alam semesta ini ada, bahkan sebelum ada surga neraka, bahkan sebelum ada malaikat, bahkan sebelum ada semuanya kecuali Allah, itu namanya zaman azali. Nah, dua malaikat ini menurut kesimpulan. Jadi pendapat ulama ini, pendapat ulama ini, pendapat ulama ini oleh Ibnu Katsir dikumpulkan jadi satu, digabungkan. Setelah digabungkan kesimpulannya bahwa Harut dan Marut ini malaikat terpelihara dari kesalahan, karena malaikat nggak pernah bikin salah. Malaikat itu tidak pernah dibikin salah karena memang diciptakan untuk taat. Jadi tidak mungkin malaikat itu masuk neraka kecuali yang bertugas di neraka.
bukan masuk kan, bertugas gitu loh. Sama dengan itu sipir penjara kan bukan dihukum, tugas di penjara kan gitu. Nah sama, jadi malaikat yang jaga di neraka itu bukan dihukum, tapi dia tugasnya memang di neraka. Nah, kedua malaikat ini sudah diketahui oleh ilmu Allah. Artinya Allah sudah tahu bahwa malaikat ini nanti akan turun mengajarkan ilmu sihir. Dengan kata lain, bahwa memang Allah yang mengatur dua malaikat ini turun untuk mengajarkan ilmu sihir. Kenapa kok mereka turun buat ngajarin ilmu sihir? Dan kenapa ilmu sihir itu kok harus ada? Nanti ada pembahasan berikutnya. Masih di ayat 102, ini masih panjang. Makanya kamu kalau penasaran ayat 102 ini, nah, ikutin YouTube-nya. Karena sebagian dibahas di sini, sebagian dibahas di Insan Kamil. Kalau sayang kuotanya, tonton di laptop. Kalau sayang kuotanya, tonton di laptop. Daripada kamu nganggur nggak jelas kan, mending kan nonton penjelasan Al-Baqarah 102. Paling nggak minimal kamu tahu cara menangkal ilmu sihir kan gitu. Karena nanti akan ada juga keterangan cara menangkal ilmu sihir. Kita lanjutkan. Dengan demikian, berarti peristiwa ini merupakan kekhususan bagi keduanya. Jadi peristiwa ini memang khusus diciptakan oleh Allah untuk Harun dan Marut. Maka tidak ada pertentangan pada kedua dalilnya. Seperti juga yang telah diketahui oleh ilmu Allah mengenai perkara iblis dalam keterangan terdahulu. Jadi Allah itu juga tahu kalau iblis pada akhirnya akan apa? Iblis akan apa? Akan durhaka. Aslinya iblis itu kan malaikat, masuk golongan malaikat. Bukan malaikat yang diciptakan untuk taat, tapi masuk golongan barisan malaikat. Tapi dia bukan dari jenis malaikat karena dia diciptakannya bahan baku menciptakan iblis itu tidak sama dengan bahan baku menciptakan malaikat. Nah, juga tidak sama dengan bahan baku menciptakan kita manusia. Ya kan ada bahannya. Tidak bertentangan pula dengan pendapat yang mengatakan bahwa pada awalnya iblis merupakan segolongan dari malaikat. Nah ini Ibnu Katsir, baru aja saya singgung. Jadi tidak ada pertentangan kalau iblis itu dulu masuk golongan malaikat, tapi bukan berjenis malaikat, golongannya, barisannya malaikat. Sama dengan saya etnisnya Tionghoa, Cina, kan gitu toh. Nah tapi di lingkungan orang Pujer mayoritas orang Madura. Etnis itu bukan agama, Dul. Etnis itu suku. Cina, Madura. Kalau Kristen, Islam gitu loh. Islam, Kristen gitu. Jadi saya etnis Tionghoa, tapi lingkungannya Madura. Nah akhirnya walaupun saya bukan orang Madura, tapi karena saya kumpulnya dengan orang Madura, maka saya bisa ngomong Madura. Walaupun saya orang Cina, tapi nggak pernah kumpul dengan orang Cina asli, saya nggak bisa ngomong bahasa Cina. Nah sama, kurang lebih malaikat dengan iblis tuh begitu. Iblis itu masuk barisan golongan malaikat, sehingga kelakuan dan bahasanya seperti malaikat, tapi dia tetap bukan malaikat. Oke. Ini ternyata bikin ngerti kalian ini kebayang peloka. Nah sebagaimana yang disebutkan oleh firman-Nya, ini sudah kita kaji beberapa tahun yang lalu di dalam kajian ini. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Subhanallah, pintar semua. Hafal ya. Al-Baqarah ayat ke-34. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada malaikat, sujudlah kalian kepada Adam, maka semuanya sujud kecuali iblis. Ingatlah ketika kami nyuruh, ketika Allah nyuruh kepada para malaikat buat sujud kepada Nabi Adam, semuanya sujud kecuali iblis. Berarti iblis masuk golongan malaikat, tapi dia bukan malaikat. Paham? Alhamdulillah. Ngenong kado. Dan ayat-ayat lainnya yang menunjukkan makna tersebut.
Tetapi perlu diingat bahwa apa yang dilakukan oleh Harut dan Marut bila ditinjau dari kisah keduanya jauh lebih ringan daripada apa yang dialami oleh iblis yang dilaknat Allah. Yang dilakukan Harut dan Marut mengajarkan ilmu sihir, kalaupun mereka itu bukan malaikat, kalaupun mereka itu makhluk yang ingkar kepada Allah, nah mereka itu tetap lebih ringan daripada iblis. Kenapa? Karena iblis perbuatannya lebih kafir, lebih terang-terangan menentang perintah Allah. Allah nyuruh langsung ke iblis. Allah nyuruh langsung ke iblis. Dan iblis menolak perintah Allah langsung di hadapan Allah. Itu kamu bayangkan, itu kafirnya seperti apa? Allah nyuruh langsung ke iblis, dan iblis menolak langsung di hadapan Allah, bahkan menyombongkan dirinya di hadapan Allah. Jadi masih mendingan Harut dan Marut kalau umpama Harut dan Marut ini bukan malaikat. Kan Harut dan Marut ngajarin sihir kan tidak di hadapan langsung Allah, walaupun Allah selalu menyaksikan, tapi bukan wujudnya Harut dan Marut yang secara terang-terangan menolak perintah Allah atau membangkang perintah Allah. Sama dengan kamu mencuri, Allah pasti tahu, naudzubillah, pasti tahu kalau kamu mencuri. Tapi kan kamu nggak, oh Allah duduk di situ, kafir kamu kalau ngomong gitu. Nggak usah dilirik, nggak ada. Kalau kamu bilang, oh Allah duduk di situ, kamu sudah kafir, karena Allah itu tidak sama dengan makhluknya, tidak sama dengan apapun. Walam yakul lahu kufuwan. Hal ini diriwayatkan oleh Al-Qurtubi dari Ali, Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Ka'bul Akhbar, As-Saddi, dan Al-Kalbi. Ya, kurang lebih itu muqaddimah, pembukaan dari penjelasan Al-Baqarah ayat yang ke-102 di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, karena ada 5 pembahasan di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir. Pembahasan yang pertama muqaddimah, pembukaan dari ayat 102 ini. Nanti pembahasan yang kedua, muqaddimahnya aja butuh 2 pertemuan, 2,5 jam total, 2 jam lebih sedikit. Kan di mana? Sekar Putih kan 1,5 jam, di sini 40 menitan, jadi 2 jam 15 menit membahas muqaddimah dari surat Al-Baqarah ayat ke-102. Pertemuan ketiga tentang Al-Baqarah ayat 102 yang insya Allah Senin malam Selasa besok di Pucang Anom, di rumahnya Bu Sapa, saya lupa. Nah, nanti tonton aja di YouTube kalau kalian gak ikut, karena itu lanjutannya. Kita akan membahas pendapat para imam terdahulu mengenai makna ayat ini. Jadi pendapatnya para imam terdahulu mengenai makna ayat 102. Nah, kemudian di bagian yang ketiga, riwayat-riwayat yang menceritakan Harut dan Marut bagian pertama. Kemudian di bagian yang keempat, masih riwayat yang menceritakan Harut dan Marut bagian kedua. Kemudian di episode kelimanya, penutup tafsir dari 102 ini. Jadi itu nanti sampai bagian keempat, baru sampai ke biba bilaharu tawamaru. Paling mentok sampai wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnah fala takfur. Paling mentok sampai situ. Itu 1 sampai 4. Yang kelima baru sisa ayatnya diceritakan. Inilah mukjizatnya Al-Qur'an, kekayaan Al-Qur'an. Hanya dari seseorang yang, kalau saya dibandingkan mufassirin jauh, saya dibandingkan orang yang ahli tafsir jauh, mungkin nggak ada seujung bukunya, ilmu saya nggak ada seujung bukunya para ahli tafsir, tapi itu pun ngejelasinnya panjang begini. Bagaimana para ahli-ahli mufassirin yang bisa menjelaskan secara detail, secara mendalam, dan saya nggak bisa bayangkan betapa indahnya para sahabat yang ngaji langsung ke Rasulullah. Kan Rasulullah yang diturunkan Al-Quran langsung kepada beliau, dan para sahabat ngaji langsung kepada sumbernya. Itu saya nggak bisa bayangkan bagaimana indahnya. Sementara ketika saya dulu mondok, saya ngaji kepada guru-guru saya, pada kiai-kiai saya, pada ustadz-ustadz saya tentang ilmu tafsir ini, indahnya sudah seperti itu. Ya saya nggak tahu kalian merasa indah nggak ngaji ke saya.
Indah. Apa takut dipotong gajinya? Bilang indah. Kalau saya ngaji ke kiai saya merasakan nikmat sekali ngaji ke kiai saya berkaitan dengan ilmu tafsir. Nah, saya nggak kebayang gimana nikmatnya para sahabat ngaji ke Rasulullah membahas ilmu tafsir ini. Orang emak aja maknanya bisa ada malaka ini, bisa malika ini, gitu. Itu baru bab ma gitu. Nah, maka jangan pernah berhenti untuk terus semangat mengaji dalam ilmu apapun, karena kita nggak ada apa-apanya dibandingkan ilmunya Allah. Sampai mati nggak akan pernah habis umur kita untuk mengaji ilmunya Allah. Jangan sampai umur kita berlalu terus bertambah, tahu-tahu sudah menikah, tahu-tahu sudah punya anak, tahu-tahu sudah punya cucu, tahu-tahu nggak lama mau meninggal, pancet bodoh. Jangan saya pancet bodoh gitu loh. Jadi terus ini berproses nambah umur harus disertai dengan tambah ilmu. Tambah umur, tambah ilmu harus disertai dengan tambah amal. Cekun ilmu tapi tidak diamalkan, ya percuma. Jadi umur nambah, ilmunya harus nambah. Ilmu nambah, maka amalnya juga ikut nambah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan semuanya selamat, panjang umur, sehat dan selamat dunia akhirat, mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'alal darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Rabbi ufirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma jamilna bil afiyati was salamah wa haqiqna bit taqwa wal istiqamah wa a'idna min mujibatin nadamah innaka sami'ud du'a. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa hadina al-husna min hurmatihim wa amitsna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iya kan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi